Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Kaifa halukum ayyuhat talabah? A'azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana kabar antum semua? Siswa-siswi Imam Nawawi School, semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, alhamdulillah pada hari ini ya, hari Rabu tanggal 27 Januari tahun 2021, kita diberi kesempatan untuk melanjutkan kembali materi pembelajaran kita, Pendidikan Agama Islam kelas 5. Ya, hari ini kita masuk materi ke-1 pada pekan keempat ya. Kita di kuartal 3 ini, dan kita telah sampai pada modul halaman 26 dan sampai 27 saja ya. Hari ini kita membahas 2 halaman saja, yaitu modul halaman 26 sampai 27 saja. Tapi tentang apa kita pembahasan hari ini? Pembahasan kita hari ini adalah hadis kelima, yaitu tentang perbuatan bid'ah tertolak. Hadis kelima ini membahas tentang perbuatan bid'ah tertolak. Apa itu perbuatan bid'ah? Ya, mari kita bahas ya di hadis kelima ini. Ya, silakan antum semua buka modulnya halaman 26. Lihat paling atas. Al-haditsul khamis. Hadis kelima, yaitu tentang amalan bid'ah tertolak ya, tidak diterima. Ya, Ustadz kasih tahu untuk hari ini tugas kalian adalah menghafal hadis kelima ini. Tugas kalian hari ini adalah menghafal hadis kelima ini ya. Maka Ustadz harapkan kalian memperhatikan bacaan hadisnya ya, perhatikan panjang pendeknya dan harokatnya. Karena pada setoran hadis yang sebelumnya ya, hadis ketiga, itu masih banyak di antara kalian yang membaca hadisnya itu panjang pendeknya dan harokatnya masih keliru-keliru, salah-salah ya, tidak tepat. Maka Ustadz harapkan ketika dibacakan hadisnya kalian perhatikan. Ya, kita mulai ya. An ummil mu'minina ummi abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun rawahul Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, Ustadz ulangi lagi cara membaca hadisnya. An ummil mu'minina ummi abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, Ustaz harapkan itu sudah jelas ya. Silakan antum bisa didengarkan berkali-kali supaya panjang pendek dan harokatnya tidak salah-salah seperti setoran hadis sebelumnya ya. Ya, kita terjemahkan hadisnya. Dari Ummul Mukminin, Ummu Abdillah, Aisyah radhiyallahu anha. Taib. Kita perlu tahu juga ya siapa itu Aisyah ya. Siapa itu Aisyah radhiyallahu anha? Aisyah radhiyallahu anha adalah salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semua istri Rasulullah itu dijuluki dengan Ummul Mukminin.
ibunya para kaum mukminin. Sebagaimana disebutkan juga dalam Al-Qur'an, wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Rasulullah adalah ibunya para kaum mukminin. Maka semua istri Rasulullah mendapat julukan Ummul Mukminin. Ya, kemudian Ummu Abdillah adalah kunyahnya Aisyah. Dan Aisyah ini adalah putri dari sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Aisyah adalah anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah ini dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berusia 6 tahun ya. Jadi Aisyah ini dinikahi Rasulullah ketika masih sangat muda sekali ya, masih anak-anak ya, masih 6 tahun umurnya. Dan pernikahannya itu terjadi pada 2 tahun sebelum hijrah ya, 2 tahun sebelum hijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia ketika Aisyah berusia 18 tahun. Dan Aisyah meninggal di Madinah dan dikuburkan di pekuburan Baqi', ya. Dan Aisyah mewasiatkan pada Abu Hurairah untuk menyolatkannya. Aisyah ini meninggal dunia pada tahun 58 Hijriyah. Ya, kemudian keutamaan-keutamaan Aisyah itu juga sangat banyak ya. Aisyah itu adalah orang yang cerdas ya, kemudian dia cantik, kemudian berkulit putih, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan lainnya yang tidak disebutkan di sini ya. Ya, kita kembali lagi ke terjemahan hadis. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami ini, yang tidak termasuk dari ajaran kami, maka ia amalnya tertolak atau tidak diterima. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim yang lain berbunyi, barang siapa yang beramal suatu perbuatan yang tidak ada dalil dalam agama kami, maka ia tertolak. Kita lanjutkan. Lihat di bawahnya. Syarhul hadis, penjelasan hadis. Akhbaron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ibtada'a fid din amran mukhalifan lisyar'i. Ya, terus lanjutkan di halaman 27 ya. Fil ibadatil qawliyah awil fi'liyah wattaba'ahu huwa aw da'an nas ila ittiba'ihi fahuwa amalun batilun mardudun la yuqbalu minhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa siapa saja yang mengadakan atau membuat-buat sesuatu amalan yang baru dalam perkara agama, ya ingat di sini Ustadz memberi cetakan tebal ya pada tulisan dalam perkara agama, ya ini penting. Baik dalam ibadah perkataan atau perbuatan, lalu dia mengikuti hal tersebut atau mengajak manusia untuk mengikutinya, maka amalan tersebut batil, tertolak dan tidak diterima. Nah, ini yang dimaksud dari amalan bid'ah, ya. Jadi amalan bid'ah itu, ya kalau secara bahasa, bid'ah adalah sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya, ya. Ini secara bahasa. Kemudian kalau secara istilahkan, maka pengertiannya segala sesuatu yang baru yang diada-adakan, dibuat-buat dalam perkara agama. Nah, ini yang penting ya. Ingat, perkara baru yang diada-adakan dalam perkara agama yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Nah, inilah yang dimaksud dengan amalan bid'ah, ya. Misalnya contohnya, kalau kita buatkan contoh yang mudah,
Sholat adalah ibadah yang wajib. Misalnya dari pagi, ya, sholat yang tadi Ustadz maksud adalah sholat yang wajib itu yang 5 waktu ya. Di pagi hari jam 5 atau setengah 5 lah kurang lebih, kita melaksanakan atau menjalankan ibadah sholat subuh, ya. Sholat subuh itu jumlahnya 2 rakaat, ya, 2 rakaat. Tapi kalau misalnya ada orang yang mengerjakan sholat subuhnya ini menjadi 3 rakaat, maka tentu saja ini adalah perkara yang baru, ya. Karena apa? Sholat subuh sudah ditetapkan, ya, sudah dijelaskan dalam hadis, misalnya itu hanya 2 rakaat saja. Maka barang siapa yang mengajarkan lebih dari 2 rakaat, ya, seperti tadi 3 rakaat, maka inilah yang disebut dengan bid'ah, ya. Maka amalan tersebut tertolak, ya, karena dia tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang sholat subuh tadi, ya. Baik, kita lanjutkan. Fawaidul hadis, faidah-faidah hadis. Yang pertama, al-amalu idza kana mubtada'an fahuwa batilun mardudun la yaqbaluhu Allahu ta'ala. Suatu amalan apabila diada-adakan atau dibuat-buat, maksudnya di sini adalah dalam perkara agama yang tidak berdasarkan dalil, ya, tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an, dari hadis, maka amalan tersebut batil, ya, tertolak. Allah tidak menerima amalan tersebut. Jadi sudah jelas sekali, ya, perkara yang baru, ya, amalan-amalan yang baru yang tidak ada dalilnya baik dari Al-Qur'an maupun sunnah, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, maka amalan tersebut tertolak, ya. Maka hadis kelima ini sangat penting sekali, ya. Makanya Ustadz menyuruh kalian tugas hari ini untuk menghafal hadis kelima, ya. Ini kaidah dalam agama sangat penting sekali, ya, tentang bid'ah ini. Dan juga amalan itu diterima dengan 2 syarat, ya. Amalan akan diterima jika memenuhi 2 syarat. Yang pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mengerjakan amalan tersebut harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, harus mengikuti sesuai perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kalau salah satu tidak terpenuhi dari 2 syarat tadi, maka amalan tersebut tidak akan diterima, ya. Ya, kita lanjutkan. Faedah yang kedua adalah la yajuzu an ya'malal insanu amalan illa biwifqi syar'in. Ya, seseorang tidak boleh melakukan amalan kecuali harus sesuai petunjuk dalil syariat, ya. Kalau tidak sesuai nanti terjerumus ke dalam amalan bid'ah tadi, ya. Tadi udah Ustaz sebutkan, amalan itu akan diterima jika memenuhi 2 syarat tadi. Yang pertama, ikhlas kepada Allah. Yang kedua, mengikuti atau sesuai dengan tuntunan atau contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadisnya, ya. Yang ketiga, al-Islamu dinun kamilun la naqsa fihi. Bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya, ya. Dan Allah pun berfirman dalam surat Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku telah pada hari ini aku telah menyempurnakan agama kalian, ya, yaitu agama Islam, ya. Agama Islam ini berarti sudah sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya, ya. Maka agama Islam ini tidak butuh lagi sama penambahan atau malah pengurangan, ya. Kalau ada yang menambahkan atau
atau menguranginya, berarti nanti dia terjerumus ke dalam bid'ah, ya, seperti itu. Maka ini sangat penting sekali ya pembahasan hadis kelima ini. Taib. Mungkin hari ini cukup sampai sini saja ya pembahasan hadis kelima ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.